Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Hari yang penuh sukacita, hari Selasa ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita dalam situasi dan keadaan apapun. Tetaplah berharap kepadanya, tetaplah yakin bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Rasakanlah kehadirannya dalam setiap kehidupanmu, rasakanlah kehadirannya dalam setiap usaha pekerjaanmu, rasakanlah kehadirannya dalam setiap keluargamu, rasakanlah kehadirannya dalam setiap aktivitasmu sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan pesan-Mu bagi kami semua. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini, untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang punya masa lalu. Semua orang tidak ada yang sempurna. Siapapun pribadi itu, tidak ada orang yang sempurna dan tidak pernah berbuat dosa. Jelas Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Berarti semua orang pernah berbuat dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada kesempatan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 42. Panjang sekali, tapi peristiwa itu adalah peristiwa di mana Yesus bercakap dengan seorang wanita yang sudah punya masa lalu parah, seorang perempuan bernama perempuan Samaria. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perempuan Samaria ini penuh banyak kekurangan dan keterbatasannya. Terbukti dengan suaminya banyak sekali. Suaminya bukan hanya satu, dua, tetapi banyak sekali. Tetapi lihatlah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia berdiskusi dengan Tuhan Yesus ketika berada di pinggir sumur. Yesus memakai sarana sumur itu sebagai sarana untuk dia berdiskusi, menjelaskan siapa dirinya. Dia tahu bahwa semua orang membutuhkan air. Itu sebabnya dia menyampaikan diskusi supaya si perempuan Samaria itu dapat memberinya air. Dan kemudian perempuan Samaria itu menentangnya dan berkata, "Saya seorang wanita, dan juga antara kita, saya orang Samaria dan kamu orang Yahudi, di antara kita ada pembatas di mana kita tidak boleh saling menolong." Tetapi di sini Yesus menyampaikan bahwa dia berkata, "Andai kamu tahu siapa aku, maka kamu tidak akan pernah mencari air lagi, karena aku adalah air hidup." Tuhan Yesus menjelaskan siapa dirinya, dan kemudian Tuhan Yesus menyampaikan tentang masa lalunya. Dan wanita itu berkata dengan masa lalunya. Tetapi Yesus mengetahui masa lalunya bahwa dia punya banyak suami. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa itu adalah masa lalunya. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama. Akhirnya wanita itu sadar bahwa yang berbicara kepadanya adalah Mesias yang dinantikan selama ini. Itu sebabnya dia berkata kepada Yesus bahwa engkau adalah Mesias. Keberadaannya bukan hanya untuk dirinya. Dia mengetahui kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya untuk dirinya. Itu sebabnya dia mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melihat apa yang telah dilihatnya, untuk mengetahui apa yang telah diketahuinya. Dan dia datang membawa mereka kepada Tuhan Yesus sampai Alkitab menceritakan, kalau saudara membaca di sana, Alkitab menceritakan bahwa hampir orang di kampung itu datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka datang? Karena wanita itu menceritakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak peduli masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita buruk, maka tidak sempurna, bahkan hancur-hancuran. Tetapi Tuhan melihat masa depan kita. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Sebagai alatnya untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Saya mau katakan hari ini, setiap orang yang mau dipakai oleh Allah sebagai alat kemuliaan bagi namanya, Tuhan tidak peduli masa lalunya. Mari kita jangan mengenang masa lalu kita,
Tetapi mari kita berpikir kepada masa depan kita. Masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Masa depan yang indah dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami dapat mendengarkan renungan dan kami akan merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi para jemaat Gereja Baptis Kayen. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.